Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Ketika Xiao Yan mendengar ini, ekspresinya sedikit tidak berdaya, solusi macam apa ini, jelas bahwa tidak ada cara untuk mengabaikannya, dan setelah dibuat oleh pesan pribadi di telapak tangannya, pura-pura tidak tahu, selama dia merasa bahwa dia belum dipermainkan, itu benar-benar penipuan diri dan penipuan diri. Mengenai topik divisi mie panjang, saya khawatir informasi yang lebih akurat dan berguna tidak dapat diperoleh di sini di Beijing pada malam hari. Tentu saja, alasan mengapa Xiao Yan berinisiatif untuk membahas divisi penghancuran panjang dengan Ye Beijing adalah karena topik ini juga memiliki perhitungannya sendiri, dan dia harus terlebih dahulu menghilangkan kecurigaan Ye Beijing tentang dia. Karena sekarang Xiao Yan tidak tahu apa yang terjadi, mungkin dia dipermainkan oleh topeng pusaran air. Tapi ternyata, dia sudah memasuki pertemuan milik divisi Nagamian. Bahkan jika dia tidak nyata, identitasnya saat ini palsu, tidak ada yang bisa membuktikannya. Oleh karena itu, adalah pilihan yang baik untuk memiliki beberapa saksi untuk memenangkan malam di Beijing. Sekarang identitas Xiao Yan di domain Dewa Kekacauan sedikit istimewa. Dia adalah anggur, dan yang lebih sama adalah bahwa tampaknya kebetulan bahwa jumlah anggur ada dalam pertemuan. Xiao Yan berpikir bahwa ini tidak terjadi, lagi pula, sejak di domain Dewa Api, leluhur telah menyebutkan bahwa eliminasi adalah ekstrim dari 9, dan generasi ke-9 akan menjadi rasa hormat, tampaknya jumlah anggur terkait erat dengan seluruh hidup Xiao Yan, jadi itu jelas bukan kebetulan. Xiao Yan tidak bisa melihatnya, tetapi itu pasti terkait dengan keberuntungan dan sebab dan akibatnya, ya, itu memang cara yang baik. Meskipun Xiao Yan tidak menyetujuinya di dalam hatinya, dia bahkan merasa sedikit terdiam. Ye Beijing di depannya tidak terlalu pintar, tetapi bukan kebetulan dia bisa eksis hingga hari ini dan memiliki kekuatan yang begitu kuat. Kepribadian Ye Beijing banyak berubah, dan dia tampaknya memiliki banyak kepribadian yang didominasi oleh keinginan. Ketika dia menghadapi musuh, dia tidak memiliki belas kasihan sedikit pun dan bahkan lebih kejam, dan dia tidak peduli jika Suqiantai tidak sengaja menjadi lemah untuk menghindari pertempuran, tetapi begitu dia berdiri, Xiao Yan merasa bahwa Ye Beijing memiliki peluang yang lebih baik untuk menang, bukan? Apakah Anda merasa bahwa apa yang saya katakan benar? Pada kenyataannya, bukan hanya permaisuri Ye Beijing Jue yang sangat bangga dengan cemberutnya. Selain Sutra Palem, sebenarnya saya punya pertanyaan lain. Xiao Yan tidak ingin membahas keegoisan jangka panjang lagi, jadi diperkirakan dia dan Hua Chan dapat memahaminya dengan lebih baik. Ye Beijing memiringkan kepalanya dan matanya membelalak, seperti kelinci putih kecil, menatap Xiao Yan dengan manis, sama sekali tidak seperti berpura-pura. Tapi Xiao Yan tahu bahwa dia berpura-pura. Saya ingin tahu sesuatu tentang klan yang terobsesi. Ini adalah pertanyaan yang dimiliki Xiao Yan sejak di Jalan Kuno Iblis Abadi, dan mempelajari banyak rahasia tentang klan yang terobsesi dari Yongdong, dan juga ingin memastikan apakah Ye Beijing memiliki kekuatan untuk memaafkannya selain tubuhnya. Meskipun di antara 9 alam, bukan hanya ras Cimi yang memiliki kekuatan untuk memaafkan, tetapi hanya ras ini yang merupakan ras buta yang telah membuat dirinya kuat dengan terus-menerus mengambil pengampunan dari yang kuat, dan ras ini telah lama menghilang, bukan? Ye Beijing tidak memikirkannya, jadi dia menjawab bahwa dia menghilang. Kamu mengatakan yang sebenarnya? Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan dia menatap Ye Beijing dengan sungguh-sungguh. Ye Beijing tercengang, dia sepertinya tidak mengharapkannya. Xiao Yan akan menanyakan pertanyaan ini. Penolakan pertama menunjukkan bahwa klan Kabut Merah milik informasi rahasianya di alam kuno iblis abadi. Tidak masalah apakah Anda mengetahuinya atau tidak, dan tidak perlu untuk itu. Ye Beijing menyingkirkan kelucuan di wajahnya, dan ekspresinya menjadi serius. Xiao Yan mengambil kendi anggur dan mengisi gelas anggur Ye Beijing lagi, dan ketika dia melihat ekspresi Ye Beijing, dia tahu bahwa keluarga obsesif itu belum hilang. Sebenarnya, kita bisa menjadi teman baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata, teman baik, bukankah kita menghitung sekarang? Ye Beijing bertanya-tanya, itu teman, tapi itu tidak baik. Teman Xiao Yan berhenti dan berkata, kamu sangat takut aku akan tidur denganmu. Aku dapat meyakinkanmu bahwa aku tidak akan mengambil sedikit pun keberuntungan darimu. Izinkan aku mengatakan yang sebenarnya.
Ye Beijing dan gigi perak segera menunjukkan ekspresi tegas. Sebenarnya, saya ingin beristirahat ganda dengan Anda, alasan sebenarnya adalah bahwa Yang Mulia ada di atas tahta, apa hubungannya ekspresi bingung Xiao Yan dengan Yang Mulia. Begitu pikirannya berubah, Xiao Yan mengetahuinya, dan wajah Ye Beijing malu, yang menunjukkan bahwa ide Xiao Yan benar. Saat itu, Ye Beijing tidak dapat memiliki liburan ganda dengan Yang Mulia, dan bahkan ditolak dengan kejam. Dan penolakan yang terhormat telah menjadi penyesalan dalam hidup Ye Beijing, dia benar-benar tampan. Tapi saya sudah sangat baik padanya, jadi saya tidak patuh. Selama engkau mau beristirahat bersamaku, engkau tidak hanya tidak akan bersembunyi dari keberuntunganmu, tetapi engkau juga akan bisa mendapatkan pembangunan yang besar dalam diriku. Sekarang alam Anda adalah tingkat ketiga, Anda baru saja menembus elemen pertama, dan Anda belum membuka 100 tahun kultivasi ganda dengan saya, dan saya jamin Anda dapat mencapai tingkat ketiga 9 Yuan, puncak, dan kultivasi ganda selama 200 tahun, untuk membantu Anda menembus transendensi tingkat keempat. Sekarang yang Anda butuhkan adalah kekuatan, saya katakan di awal, dan saya akan mendapat manfaat dari kultivasi ganda, dan tidak ada salahnya, dan Anda tidak boleh lagi mempertimbangkannya. Ye Beijing mengedipkan mata padanya, Xiao Yan mencubit dagunya, dan mengangguk sambil mendengarkan, seolah-olah dia sangat mengenali ini. Kedengarannya seperti cara yang baik, dan itu dapat meningkatkan kekuatan saya dengan sangat cepat, yang jauh dari apa yang dapat dilakukan oleh kreasi lain. Xiao Yan berkata, tentu saja, jalan 10.000 batu giok ada di 9 alam, dan saya harus menjadi kecantikan pertama, belum lagi itu. Ye Beijing mengangkat tangan yakin dan memalingkan wajahnya, memperlihatkan ekspresi percaya diri. Tapi sekali lagi, sementara kamu tidak akan mengambil keberuntunganku, bagaimana jika kamu membawaku pergi? Mata Xiao Yan tenggelam, dan dia menatap Ye Beijing dengan tatapan sen. Ye Beijing tercengang ketika mendengar ini, matanya aneh pada awalnya, lalu bingung, dan akhirnya suram. Saya punya ide yang berani. Xiao Yan melanjutkan, kemampuan klan buta sangat kuat, bagaimana mereka bisa menghilang? Apakah ada kekuatan yang lebih kuat di alam kuno iblis abadi daripada mereka? Saya memang menyelidiki bahwa nadanya sangat seragam, dan ras obsesif telah hilang, dan tentu saja ada kemungkinan itu akan dihilangkan. Tetapi ada kemungkinan kedua, klan warga tidak menghilang, tetapi menggunakan kekuatan mereka untuk merebut semua pembangkit tenaga listrik keluarga yang kuat di seluruh alam kuno iblis abadi, sampai menyebar ke seluruh alam kuno iblis abadi, dan 80% dari mereka diambil. Jika ini masalahnya, dimungkinkan juga untuk mencapai keseragaman. Ketika Xiao Yan mengucapkan kata-kata ini, awan itu terang dan ringan, dan itu tidak berguna, dan dia mengatakannya dengan nada yang sangat serius, tetapi wajah Ye Beijing membeku saat ini. Jika tebakan di atas benar, masuk akal bahwa akan ada raja untuk klan Cimi, jadi Anda harus tahu siapa raja ini, bukan? Ketika kata terakhir dari asap senjata jatuh, gelas anggurnya juga jatuh di atas meja pada saat yang sama, memberi Ye Beijing rasa penindasan penuh. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak, dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.